Halo, aku Anas and this is my story. Selamat datang di channel aku, dan kali ini aku akan bercerita tentang sebuah novel karya Raditya Dika yang baru terbit di bulan November 2024 atau tahun kemarin. Novel yang berjudul Timun Jelita, sebuah novel komedi yang berjumlah 171 halaman. Kalau tidak salah, ya benar, 171 halaman, bisa dilihat kalau misalnya terlihat di kamera. Dan harganya itu cukup terjangkau, hanya sekitar 66.000 saja. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki buku ini, segera datang ke toko buku kesayangan Anda atau toko buku terdekat di rumah Anda, atau bisa juga dibeli secara online. Cerita singkat dari buku novel Timun Jelita ini itu menceritakan tentang seorang akuntan bernama Timun yang merupakan karakter utama di novel ini memperoleh hasrat untuk bermusik setelah ayahnya meninggal dan mewariskan sebuah gitar tua yang biasa digunakan oleh atau dimainkan oleh ayahnya dan juga oleh Timun. Namun yang menjadi masalah di cerita atau di buku novel ini bahwa Timun itu sudah tidak muda lagi. Itu usianya sekitar 40 tahun dan juga memiliki masalah sendiri di keluarganya, sehingga keputusan untuk bermusik atau tidak itu menjadi sebuah dilema yang dirasakan oleh Timun yang diceritakan di dalam buku ini. Sehingga nantinya di buku ini itu dari awal sampai dengan akhir cerita kita akan mengikuti bagaimana perjuangan Timun dalam mewujudkan cita-citanya untuk bermusik kembali di usianya yang sudah tidak muda lagi, dan juga di pekerjaannya sebagai seorang akuntan yang sangat bertolak belakang dengan cita-citanya tersebut. Di buku ini juga diceritakan ada seorang wanita yang merupakan sepupu dari Timun, yaitu adalah Jelita, yang mempunyai trauma masa lalu dalam bermusik karena ditinggalkan oleh teman-temannya waktu bikin band dulunya. Jelita ini kemudian diajak oleh Timun untuk membentuk sebuah band untuk mewujudkan cita-cita Timun dalam bermusik. Lalu ada juga karakter lain, yaitu adalah Robert yang merupakan teman dari Jelita, yang bercita-cita menjadi seorang manajer dari sebuah band. Sehingga ketiga karakter ini, yaitu adalah Timun, Jelita, dan Robert, akan menemani kita dari awal cerita sampai dengan akhir cerita di buku novel ini. Hal yang menarik dari novel Timun Jelita ini, yang pertama adalah bahwa novel Timun Jelita ini menunjukkan kedewasaan seorang Raditya Dika dalam menulis. Itu terlihat dari kata yang digunakan, kemudian diksi-diksi yang digunakan, kemudian penyusunan cerita dalam paragrafnya, sehingga membuat para pembacanya itu terbawa dalam cerita, dalam alur cerita dari awal sampai dengan akhir, dan merasa tidak ingin ketinggalan untuk mengikuti cerita dari Timun, Jelita, dan juga Robert di dalam novel ini. Lalu komedi yang digunakan oleh Raditya Dika di dalam buku ini juga cukup pas dan tidak berlebih-lebihan, sehingga kita tetap merasa ada unsur komedi yang digunakan dalam buku ini, tapi juga ceritanya sangat menarik. Hal menarik yang kedua dalam buku novel Timun Jelita ini adalah ceritanya yang relate, terutama bagi teman-teman generasi 90-an yang sekarang berusia 30 sampai dengan 40 tahun, yang dulunya mungkin memiliki hasrat, memiliki cita-cita yang bertentangan dengan pekerjaan yang dilakukannya sekarang. Itu wajib sekali untuk membaca novel ini. Karena ketika membaca novel ini, aku pun merasa, oh ternyata ceritanya sangat relate dengan kondisi kita sekarang. Karena dulu mungkin sebagian dari kita itu memiliki cita-cita atau memiliki hasrat yang berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang untuk menyambung hidup. Contohnya misalkan kita bekerja sekarang sebagai seorang guru, sebagai seorang akuntan, sebagai seorang pengacara, sebagai seorang karyawan. Sehingga buku ini sangat relate sekali bagi teman-teman yang memiliki cita-cita yang berbeda dengan kondisi pekerjaannya sekarang.
Buku ini cocok untuk siapa saja? Tentu saja buku ini cocok untuk para penggemar atau para fansnya Raditya Dika yang sudah lama menantikan karya terbaru dari Raditya Dika. Karena terakhir kalau tidak salah itu di tahun 2021, Raditya Dika menerbitkan buku yang berjudul Sketsa Mendung, dan baru di tahun 2024 dia menerbitkan sebuah novel komedi Timun Jelita. Sehingga tentu saja ini mengobati kerinduan para fansnya Raditya Dika untuk bisa membaca karya-karya jenaka dari seorang Raditya Dika. Kemudian yang kedua, tentu saja buku ini cocok bagi bapak-bapak di usia 30 atau 40 tahun yang dulunya mempunyai cita-cita, yang dulunya mempunyai keinginan, yang di usia sekarang 30 atau 40 itu berusaha dibangkitkan kembali. Walaupun tentu saja dengan struggle, dengan tantangan, dengan berbagai pertimbangan dan dilema yang tidak mudah karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Kemudian buku ini juga tidak hanya cocok bagi bapak-bapak di usia 30 atau 40 tahun, tapi buku ini juga cocok bagi para remaja di masa SMA ataupun anak-anak kuliah, karena di novel ini tidak hanya menceritakan seorang bapak di usia 40 tahun, tapi juga bercerita tentang seorang remaja bernama Jelita yang juga memiliki masalah percintaan, masalah persahabatan, merasakan rasa kecewa, merasakan rasa sedih, dan juga rasa untuk berharap mewujudkan cita-citanya. Buku ini sangat bagus dan saya merekomendasikan teman-teman untuk membacanya. Dan jika dilihat dari cerita yang dibawakan, kemudian dari percakapan-percakapan di dalam novel ini, sepertinya buku ini cocok untuk diangkat ke layar lebar. Maka kita nantikan saja nanti apakah ada produser yang akan mengangkat cerita Timun Jelita ini ke layar lebar, atau mungkin Raditya sendiri yang akan mengangkatnya ke layar lebar. Saya berharap bahwa novel Timun Jelita ini diangkat ke layar lebar. Dan satu lagi, Raditya Dika merekomendasikan bagi teman-teman yang ingin membaca buku Timun Jelita ini untuk mendownload terlebih dahulu lagu dari Timun Jelita ini dan didengarkan terlebih dahulu sebelum membaca novelnya, karena nantinya akan lebih relate ke dalam cerita di dalam novel Timun Jelita ini. Sekian cerita dari aku di video kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.